teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini di depan saya ada motor Honda Beat injeksi tahun 2013. Nah, pada hari ini saya juga coba membagikan bagaimana mengukur kapasitas oli yang cukup pada motor dengan menggunakan tutup oli. Nah, selain fungsinya sebagai penutup, tutup oli itu ada fungsi sebagai pengukur kapasitas oli yang cukup. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan letakkan motor pada posisi standar 2 pada permukaan yang datar supaya nanti level oilnya akan terukur dengan akurat. Biarkan motor menyala dalam waktu kurang lebih 3-5 menit, kemudian kita matikan, lalu kita tunggu sampai 2-3 menit. Tujuannya dinyalakan atau kemudian dimatikan dalam waktu 2-3 menit supaya sirkulasi olinya merata, lalu turun secara maksimal ke bagian bak mesin bawah. Lalu kita akan cek level oil atau minyak pelumasnya menggunakan tutup, dan bagaimana caranya mari kita simak teman-teman. Setelah kita melepaskan tutup oli, lalu akan kita lap dengan menggunakan lap yang bersih. Kalau bisa ada tisu, menggunakan tisu. Lalu kita akan lihat garis tangkai oli paling level paling bawah, ada garis-garis silang seperti itu teman-teman yang berbeda. Itu nanti sebagai alat untuk mengukur level olinya dengan mencelupkan seperti ini teman-teman, tanpa diputar, lalu kita akan lihat hasilnya. Nah, setelah kita lihat level oilnya berada di titik yang cukup. Karena apa? Karena dia menyentuh pada garis tangkai batang tutup oli yang paling bawah dengan batasan maksimal atau uppernya di garis-garis silang yang paling ujung. Jika pas kita celupkan tidak menyentuh sama sekali, bisa dipastikan olinya kurang atau habis dari level yang standarnya. Jadi di motor Honda, selain sebagai penutup pengisi oli, pada penutup oli juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengukur level oli standar yang cukup pada kendaraan teman-teman semua. Jadi teman-teman wajib tahu supaya nanti jika motornya yang sudah berumur lama, biasanya kalau kita mau jalan atau penggantian olinya telat, bisa dipastikan akan tahu jadi olinya kurang atau tidak, karena biasanya kalau motor sudah ngebul tipis, dia tidak keluar asap tapi hanya bau menyengat, biasanya dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan level olinya akan berkurang. Nah, ini akan menjadi sangat penting untuk melakukan pengecekan secara dini, secara mandiri di rumah. Buat teman-teman yang punya sepeda motor yang sudah lama, bisa melakukan hal seperti ini sebelum melakukan perjalanan. Jadi biar perjalanan Anda menjadi aman, nyaman, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini kalau saya biasanya ngecek olinya pakai batang jempol kuku seperti ini, jadi kelihatan olinya jelek atau bagus. Nah, kalau level olinya udah kondisinya hitam, walaupun cukup, sebaiknya diganti dengan oli yang baru. Kalau kita perhatikan, sebetulnya sangat sepele sekali, hanya sekedar melihat atau mengecek level oli pada sepeda motor teman-teman semua atau kita semuanya. Namun ini akan menjadi sangat penting dan bermanfaat jika teman-teman bisa melakukan sendiri secara mandiri di rumah. Jadi batang penutup oli ini sangat penting sekali untuk mengukur kapasitas oli yang cukup atau kurang, karena oli sangat penting sekali terhadap fungsi-fungsi komponen dalam sepeda motor, karena dia sebagai pelumas. Fungsi oli pertama sebagai pelumas untuk menghindari gesekan pada komponen-komponen mesin yang berlebihan, sehingga dibutuhkanlah
oli yang cukup dan kapasitas yang bagus. Kemudian selain sebagai pelumas, oli juga sebagai proteksi atau melindungi. Selain melindungi mesin dari gesekan, oli juga berfungsi melindungi mesin dari korosi atau karat yang menempel pada komponen mesin, yang akan mencegah reaksi oksidasi pada komponen-komponen mesin. Kemudian yang selanjutnya fungsinya adalah sebagai cleaning atau membersihkan, karena oli di dalam mesin ini akan bersirkulasi dari mesin bawah sampai bagian atas dengan menggunakan pompa oli mesin, sehingga oli akan bersirkulasi. Jika terjadi kotoran, maka oli akan disaring melalui filter oli bagian bawah, sehingga oli akan membersihkan komponen-komponen area atas, kemudian dibuang ke area bawah melalui filter oli. Jadi semuanya akan menjadi bersih di permukaan dalam komponen mesin. Kemudian yang keempat sebagai pendingin. Nah, oli juga sebagai pendingin terhadap gesekan, maka tercipta suhu panas yang cukup tinggi, namun berkat pelumas yang mengalir secara terus-menerus, maka akan mengurangi atau menghindari gesekan dan mendinginkan mesin. Jika performa olinya bagus, maka tarikan motor juga akan menjadi lebih halus, gesekannya akan lebih sedikit dan akan mempengaruhi ke performa tarikan motor juga. Jadi kalau olinya bagus, berarti tarikannya akan lebih enteng, suara mesin akan menjadi lebih halus. Itu juga bisa berfungsi sebagai anti karat, karena komponen-komponen mesin sebagian besar terbuat dari logam atau besi, sehingga karena banyak gesekan tanpa ada pelumasan yang bagus, tanpa ada oli, maka komponen-komponen yang terbuat dari logam tersebut akan menjadi karat. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui level oil, kapasitas oli, kualitas oli mesinnya itu sendiri juga. Jika memang sudah menghitam seperti ini, maka kita harus wajib ganti. Ketahanan oli yang paling ideal minimal biasa kita anjurkan untuk di setiap kilometer kelipatan 2000 kilo atau maksimal sampai 3000. Itu masih cukup untuk daya tahan oli jika kondisi mesin masih bagus, tidak ada ngebul, tidak ada kebocoran, mesinnya kering, maka bisa tahan sampai kurang lebih 2000 sampai 3000. Bahkan untuk di botol oli pun ada yang sampai maksimal 4000 kilo dalam kondisi-kondisi pemakaian normal, tidak untuk pemakaian ekstrim. Nah, berikut tata cara langkah-langkah pengecekan level oli pada sepeda motor teman-teman semua. Mari kita cek teman-teman. Seperti ini caranya, langkah-langkahnya.
Oke teman-teman, demikian tadi proses cara melihat kapasitas oli mesin yang ada di motor teman-teman, terutama untuk motor tipe Honda, mau Beat series, Vario series, dan yang lainnya. Semuanya tata caranya sama untuk langkah pengetesan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.